Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham Adaro lagi ya, yang sekarang lagi viral ya. Saham Adaro ya, sempat kemarin naik sampai 10 hampir 12% ya, kemudian terkoreksi, akhirnya ditutup naik 9%. Tapi hari Jumat ya, jadi naiknya hari Kamis tuh ya. Hari Jumat terkoreksi tajam ya, hampir 4,68%. Tapi kalau kita lihat dari kenaikan kemarin masih lumayan ya. Dan mungkin beberapa trader yang sudah ambil Adaro di harga bawah mungkin lebih mengamankan cuannya dulu ya, karena udah lumayan ya. Tapi kalau yang hold Adaro udah lama mungkin ya nggak terasa teman-teman, karena Adaro ini udah profit floating profitnya itu udah berapa persen ini ya, 1 tahun udah 47% kalau nggak salah nih. Coba kita cek ya, 1 tahun itu loh 53% 1 tahun, jadi kehilangan 4,6% ya nggak terasa. Justru mereka mungkin seneng ya, mereka akan mulai mengincar lagi untuk masuk ke saham Adaro ini di harga bawah ya. Mudah-mudahan sebelum penjualan anak perusahaan AI-nya, saham Adaro bisa turun lagi ya. Jadi memang naik turunnya harga saham Adaro ini memang dipengaruhi oleh rencana penjualan AI Adaro andalan Indonesia ya. Jadi ini yang khusus di perusahaan batubara ya. Jadi kemungkinan nanti Adaro akan beralih ke bisnis yang lebih hijau ya. Jadi seperti PLTA kemudian dan lain-lain. Jadi batubaranya dilepas ya dia. Nah, ini ada dua kemungkinan ya teman-teman. Kalau untungnya itu Adaro memiliki dana gas yang cukup besar sehingga bisa gampang berekspansi dan lain-lain. Terus yang kedua kerugiannya adalah masih ini ya, perusahaan itu masih mencari, mungkin masih tidak pasti ya tentang mungkin nanti akan berpengaruh terhadap laba Adaro ke depannya juga. Karena kan dengan melepas saham AI berarti ada salah satu anak perusahaan yang biasanya menghasilkan laba besar berkontribusi terhadap laba Adaro sekarang sudah lepas ya. Berarti kemungkinan bisa saja nanti laba saham Adaro ini menjadi tidak pasti ya, bisa turun atau bisa naik ya, tergantung nanti ekspansi yang akan dibikin oleh Adaro ya. Nah, ini ada artikel nih ya. Ini apa ini judulnya ini? Jadi kalau teman-teman udah pegang Adaro 1 tahun yang lalu ya, santai-santai aja teman-teman. Karena kemungkinan besar ini kan nanti di tanggal 18 Oktober ya, kalau nggak salah itu kan RUPS ya. Habis itu maksimal 8 hari setelah RUPS akan bagi dividen, dan dividennya kemungkinan besar ya, karena diharapkan nanti pemegang saham Adaro itu bisa membeli saham AAI ya. Ya ini. Ini ya, coba ini judulnya apa nih? Pertaruhan Adaro Energi, spin-off bisnis batubara thermal ya, ini ya. Jadi ya memang selalu ada risiko ya, dan pemegang saham itu kan memang selalu berisiko ya, karena potensi cuannya juga lumayan besar dan risiko pun juga ada. Tapi kalau kita selama memegang saham-saham yang manajemennya bagus, terus harga sahamnya juga terjaga, terus inovasi bisnisnya itu selalu ada, itu ya kita sebenarnya tenang-tenang saja, tenang-tenang saja. Jadi ini ya,
upaya ini diberikan berdampak positif bagi diversifikasi bisnis Adaro. Jadi secara bisnis Adaro ini akan lebih besar ya, karena dia akan bisa fokus di beberapa bisnis hijau yang lainnya ya. Saham ini akan ditawarkan seluruh pemegang saham Adaro pada tanggal tertentu yang akan diumumkan pada prospektus penawaran umum oleh pemegang saham. Pembeli adalah para pemegang saham perseroan yang terdaftar pada tanggal pencatatan dan memilih untuk membeli saham AAI. Jadi nanti diutamakan ya, itu saham Adaro ini dibeli oleh para pemegang saham AAI ini ya, ini dibeli oleh para pemegang saham Adaro. Jadi sebelum aksi spin-off nanti akan dibagi. Nah, ini rupsnya itu kan 18 Oktober. Harga penawaran untuk saham AAI ini menggunakan harga rata-rata tertimbang yang terbentuk setelah penutupan perdagangan di hari pencatatan saham. Terus kemudian dipotong pajak 0,1%. Nanti sisa saham AAI yang ditawarkan tapi tidak terjual akan tetap dimiliki oleh Adaro. Jadi sebenarnya Adaro masih berpotensi memiliki saham AAI ya, kalau nggak terjual. Tapi kalau terjual ini ya berarti udah nggak punya ya. Jadi kita lihat nanti ketika penjualan saham AAI nanti sudah berhasil semua ya, ini ya Adaro nih ya. Nilai rencana transaksi penjualan saham AAI kan pertimbangan hasil penilaian saham dari penilaian independen. Estimasi setara dengan 31,8% dari total ekuitas Adaro. Ambisi Adaro kejar diversifikasi ya, ini ya teman-teman. Jadi memang spin-off AAI dinilai akan membantu bisnis hijau Adaro untuk mendapatkan akses terhadap sumber pembiayaan. Jadi mereka lebih gampang untuk mencari dana ya teman-teman. Adaro menargetkan 50% dari total pendapatan Adaro akan dihasilkan oleh bisnis non batubara. Nah, ini yang penting. Memiliki beberapa proyek diversifikasi, energi baru, terbarukan, kemudian proyek PLTA pembangkit tenaga air dengan kapasitas 1,4 gigawatt di Kalimantan Utara dan pembangkit listrik tenaga surya di Kalimantan Tengah. Kami memilih ke hidro, kami ingin core-nya di hidro. Jadi terbesar itu ya. Pembangunan smelter aluminium dan perluasan pasar batubara metalurgi, mendukung visi Adaro untuk mengurangi ketergantungan terhadap bisnis batubara thermal. Kontribusi AI terhadap Adaro. AI merupakan anak usaha Adaro yang memiliki saham pada perusahaan pertambangan batubara. Ini perusahaan tersebut produksi batubara thermal berkalori menengah dengan kadar polutan rendah. AI juga memiliki saham-saham pada dua perusahaan pertambangan batubara thermal, PT Parikul dan Ratahkul, yang bergerak di bisnis pertanahan, air, investasi, dan ketenaga listrikan. Total asetnya 5,4 miliar. Jumlah aset ini turun dari 7,06 miliar. AI membukukan pendapatan usaha 2,6 miliar. Pendapatan usaha AI pada semester 1 itu setara dengan 89,4% dari total pendapatan Adaro pada periode yang sama. Di sisi profitabilitas laba periode tahun berjalan AI pada periode yang sama tercatat meningkat ini ya, dari 922 US dollar. Laba bersih AI itu lebih tinggi dari laba bersih Adaro pada semester 1 2024. Nah, ini ya mungkin ada ketidakpastian ya di Adaro ini ya. Jadi beberapa investor mungkin menganggap ini masih terlalu dini ya untuk melihat potensi
berkembangnya Adaro ya, sehingga mereka take profit dulu teman-teman. Jadi saat harga saham Adaro ini melonjak kemarin ya, dan mungkin nanti masuk lagi ya, karena ya tidak bisa dipungkiri ya, nanti akan ada dividen ya. Analis kredit senior Bloomberg mengatakan penjelasan A ini mengonfirmasi fokus pertumbuhan Adaro pada pilar Adaro Mineral dan Adaro Green Perseroan. Dalam masa ini Adaro berencana untuk melakukan spin-off dan menjual seluruh segmen bisnis batubara thermal mereka di bawah AAI ya. Nah, prospeknya gimana nih? Kalau Mirai Aset nih ya, Adaro melonjak 13%, respon positif pasar ini lebih tinggi. Dividen tunai berpotensi ditingkatkan oleh dividen khusus. Jadi kemungkinan dividen Adaro itu naik. Ya, ini teman-teman. Ini yang bikin investor mungkin nanti tetap masuk ya, walaupun sekarang turun sekitar berapa tadi? Hampir 5%. Ya, kemungkinan nanti di perdagangan hari Selasa atau Rabu. Nanti kita lihat ya, biasanya itu mungkin nanti masih sekitar 3.500 itu paling udah banyak yang masuk lagi ya. Dividen tunai diperkirakan 305 sampai 380. Ya, iya ini jadi kalau dividennya sekitar 305 atau 380, ya kemungkinan Adaro itu masih bisa tertahan ya di sekitar 3.500-an, itu masih bisa tertahan ya. Kontribusi AAI terhadap keuangan nasional Adaro 89% dan 105% dari laba bersih. Oleh karena itu, ke depan mengingat kontribusi signifikan AI terhadap Adaro tergantung pada pembaruan transaksi yang akan datang dan seberapa banyak saham AI yang akan dipertahankan Adaro. Kami melihat potensi investor untuk menilai ulang. Nah, ini investor yang ragu ya. Apakah Adaro nanti labanya masih bisa seperti sekarang atau justru nanti labanya turun dulu ya. Kalau labanya turun dulu ya berarti sahamnya kemungkinan Adaro akan longsor dulu. Sampai nanti benar-benar laba Adaro ini bisa lebih tinggi dari laba Adaro yang sekarang. Secara fundamental, perusahaan energi terbarukan yang dapat memberikan kelipatan nilainya lebih tinggi meskipun ada pemisahan dari penghasil pendapatan dan laba bersih utamanya. Adaro bisa dilihat lebih sebagai perusahaan holding atau investasi. Mirai Aset melihat potensi penurunan harga saham Adaro dalam jangka pendek yang mungkin terjadi setelah pengumuman dividen ya. Iya, setelah pengumuman dividen ya kemungkinan turun teman-teman ya. Tapi setelah spin off ini ya, Adaro itu akan memiliki kas yang besar teman-teman. Jadi 40 triliun hingga 90 triliun ya. Semakin tinggi bayaran dividen maka akan berakibat pada kas yang lebih rendah setelah transaksi spin off. Adaro kemungkinan akan menggunakan kas ini untuk mendanai usaha. Nah, ini Sukor Sekuritas juga mempertimbangkan untuk mengambil investor untuk mengambil keuntungan ya. Pasalnya akan ada perubahan mendasar pada model bisnis Adaro yang dapat memberikan ketidakpastian ya, ini ya teman-teman. Jadi tidak pastinya ini yang bikin investor itu agak ragu ya. Ini makanya kalau teman-teman kemarin lihat tiba-tiba Adaro naik langsung tinggi itu ya karena mungkin ada beberapa spekulan ya, yang trader-trader yang ini momentum untuk mencari cuan ya, akhirnya bisa sampai 10 di 12%, habis itu sell ya. Sukor mengubah rekomendasi terhadap saham Adaro dari semula hold menjadi sell on. Nah, ini 3.000 ya. Jadi ini untuk pertimbangan aja teman-teman ya. Jadi kita jangan terlalu euforia, jangan terlalu ini ya greedy ya untuk wah ini bisa Adaro bisa melejit misalnya. Ya kita tetap ini aja dapat mempertimbangkan beberapa hal ya. Pasti ada kerugian dan
potensi cuannya. Nah, kerugiannya itu harus kita minimalkan ya. Jadi kalau misalnya nanti Adaro ini masih bisa turun lagi ya, teman-teman bisa memanfaatkan momentum turun itu untuk masuk ya. Karena nanti begitu pengumuman panggilan dividen, ya Adaro pasti naik lah, walaupun sesaat ya, nanti setelah pembagian dividen dia akan turun lagi. Jadi alternatifnya kalau teman-teman sudah pegang saham Adaro kemudian dibelikan saham AI ini kan ya juga berpotensi juga ya. Nanti kita lihat harga saham AI ini berapa yang ditawarkan ya. Kalau harga sahamnya menarik ya, dibandingkan dengan labanya ya, kemungkinan AI ini juga menjadi potensi yang cukup besar ya. Cuma nanti kita sebagai yang nggak pegang saham Adaro ya nggak bisa dapat ya. Jadi ya pasti nanti kalau lihat analisa AI-nya kok bagus, orang kan masuk ya, berbondong-bondong masuk di saham Adaro ya. Tapi secara jangka panjang saham Adaro ini saham yang menurut saya sangat worth it, teman-teman. Nah, ini ada beberapa rekomendasi nih ya. Mirai itu hold saat targetnya 3650 ya, ini udah tercapai ya. RHB ini 3900. Mas Macquarie itu 3700. Cipta Dana 4000. OCBC 39, BRI 37, NH Korindo ini. Jadi ada berapa rekomendasi itu ya teman-teman. Ya teman-teman ya ini aja lah. Kalau teman-teman sudah hold saham Adaro jangka panjang ya nggak masalah. Biarin aja, nanti ketika koreksi ya kita beli lagi sahamnya di harga bawah ya. Atau nanti dapat dividen ya. Dapat dividen bisa kita belikan saham Adaro atau kita belikan saham AI yang potensinya mungkin masih bagus ya teman-teman. Ya kalau kita lihat beberapa kali saham yang IPO ini, terutama yang sektor komoditas itu kan menarik ya. Harganya menarik, kemudian setelah itu banyak yang melesat ya. Oke, ini disclaimer on ya teman-teman. Ini pendapat saya ya, bisa jadi salah dan semua teman-teman harus mempertimbangkan dari sisi baik dan buruknya ya, dan bisa meminimalkan potensi kerugiannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.